Hai, assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel Bang Tosi. Pada video kali ini aku akan share mengenai teknik pengambilan video menggunakan drone. Pada saat ini cukup banyak teman-teman vlogger ataupun youtuber yang telah menggunakan drone untuk kebutuhan videografi mereka. Bahkan orang-orang biasa pun sudah bisa menggunakan drone. Mungkin karena drone sekarang didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah mereka pada saat menerbangkan drone, mulai dari awal menerbangkan sampai dengan mendaratkan drone-nya full record. Jadi tidak tahu mau mengambil gambar apa, objek apa. Jadi mereka kebingungan pada saat menerbangkan. Jadi di sini aku ingin membagikan tips yang baik pada saat pengambilan video agar video lebih sinematik dan juga lebih enak untuk ditonton. Oke, simak terus videonya. Oke, kita mulai aja sobat untuk teknik video sinematik drone yang pertama, unveiling shot. Pergerakan drone seperti ini cocok untuk video pembuka atau masuk ke sebuah scene baru. Cara membuat gerakan seperti ini cukup mudah saja, yaitu kita terbangkan drone mulai dari rendah di depan foreground dengan arah kamera ke depan sambil perlahan naik sampai bagian backgroundnya terlihat. Kamu bisa manfaatkan pohon, tebing, atau apapun sebagai foregroundnya. Teknik video cinematic drone yang kedua yaitu bird eye shot. Pergerakan drone ini meniru seperti mata burung elang yang sedang mencari mangsanya. Kamu bisa manfaatkan garis pada objek tertentu, misalnya seperti jalan atau tepi pantai. Caranya mudah, cukup kita terbangkan drone maju atau mundur dengan kamera mengarah ke bawah 90 derajat sambil mengikuti dari garis objek yang akan di-shot. Gerakan secara perlahan agar video lebih sinematik. Teknik yang ketiga, crane shot. Pergerakan drone ini meniru pergerakan dari crane kamera. Jadi secara perlahan drone kita naikkan ke atas sambil tilt gimbalnya ke bawah secara smooth. Seakan-akan kita sedang membuat efek seperti pada crane kamera. Teknik yang keempat, pull back shot. Pergerakan drone ini sangat menarik karena dengan terbang mundur dengan kamera mengarah ke depan, kita tidak bisa melihat objek sebelumnya. Jadi seperti dibuat penasaran dan begitu objek terlihat seakan kita diberikan surprise sesuatu objek yang ada di belakang drone. Lanjut ke teknik berikutnya, slider shot. Pergerakan drone ini meniru pergerakan slider kamera. Biasanya slider kamera bergeraknya menyamping ya guys. Syaratnya harus ada foreground dan gerakan menyamping dengan kamera mengarah ke depan, dan bisa divariasikan gerakannya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Atau bisa juga divariasikan diputar sedikit mengarah ke tengah seperti ini. Teknik berikutnya, tripod shot. Membuat gerakan tripod shot ini cukup mudah. Kita cukup menstabilkan saja drone-nya pada ketinggian tertentu dan kemudian kita rotate drone-nya 360 derajat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Fungsinya ini sama seperti kita foto panorama untuk melihat informasi objek yang berada di sekitarnya. Untuk teknik berikutnya, tilt reveal shot. Pergerakan drone seperti ini juga bisa digunakan untuk opening video bagi kamu yang kesulitan mendapatkan foreground. Caranya cukup mudah, kamu tinggal gerakan drone maju atau mundur sambil kamu tilt gimbal kameranya ke atas dan mengarahkan ke point of interestnya.
Usahakan gerakan drone dan tilt gimbal kameranya harus smooth agar lebih memberikan kesan sinematik. Teknik berikutnya orbit shot. Pergerakan drone ini memberikan kesan yang keren dan dramatik, di mana drone bergerak mengitari objek atau point of interest dengan menggunakan fitur. Fitur ini sudah tersedia pada drone DJI atau yang disebut juga circle shot. Kita juga bisa lakukan secara manual dengan menggerakkan drone ke kiri atau ke kanan sambil dirotasi drone-nya dengan smooth. Bisa juga diaktifkan grid line atau garis pembantu supaya bagian tengah dari objek selalu bisa kita pertahankan di tengah. Jangan sampai ada gerakan yang tiba-tiba agar hasil video pada objek tersebut terekam dengan bagus dan sempurna. Teknik berikutnya fly through shot. Pergerakan drone ini mengharuskan pilot drone menggerakkan drone-nya melewati celah-celah sempit pada suatu bangunan atau pepohonan. Kita juga harus memperhatikan drone selalu pada line of sight agar tidak terjadi tabrakan, kecuali drone kamu sudah sensor anti nabrak, mungkin akan lebih aman. Teknik berikutnya head over shot. Dasarnya dalam head over shot ini, pergerakan kameranya menghadap lurus ke bawah 90 derajat dan dengan menggerakkan drone secara vertikal maupun horizontal. Atau juga bisa ditambahkan variasi gerakan dengan merotasi atau mencircle drone-nya. Usahakan gerakan drone secara smooth agar yang nonton juga tidak pusing dan juga lebih memberikan kesan yang lebih sinematik. Untuk teknik berikutnya, tracking shot. Pada teknik ini mengharuskan pilot drone selalu mengikuti objek yang sedang bergerak, baik shot dari belakang objek maupun dari kiri dan kanan objek. Namun pada beberapa drone seperti DJI yang kelas menengah ke atas sudah disediakan fitur active track, sehingga sudah dilakukan dengan fitur otomatis ini tanpa digerakkan secara manual. Oke, untuk yang berikutnya guys, ada low altitude shot. Pada teknik ini, seorang pilot drone harus memperhatikan area terbangnya, dikarenakan drone akan terbang sangat rendah dan sangat dekat dengan objek tertentu. Pada teknik ini juga memberikan kesan sinematik, karena drone merekam video dengan pergerakan objek yang cepat di bawahnya. Teknik video drone yang terakhir yaitu drone shot. Pergerakan drone ini paling sering digunakan sebagai penutup. Caranya mudah, cukup gerakkan drone secara mundur dari altitude yang rendah dari suatu objek sambil menaikkan drone secara bertahap ke altitude yang tinggi, sehingga area yang tadinya terlihat kecil akan terlihat luas. Jika kalian pengguna drone sudah mampu menguasai 13 jenis pergerakan angle drone ini, insya Allah video kalian akan enak untuk ditonton. Nah, itu dia sobat, mengenai 13 teknik pengambilan video menggunakan drone. Jika kalian punya teknik sinematik video lainnya, silahkan komen di bawah. Dan like videonya jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Bang Tosi, supaya aku bisa lebih semangat untuk berkarya selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.